Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Wahyu. Perkenalkan, nama saya Siti Sarana Prasyida. Hari ini saya akan menjelaskan terkait materi dari riset keuangan digital yang merupakan tugas struktur saya sebelumnya dan akan saya presentasikan pada kelas saya kali ini. Selanjutnya saya akan share screen terlebih dahulu. Pak Wahyu, izin saya akan menjelaskan terkait makalah saya dengan judul struktur modal dan kinerja keuangan perusahaan. Yang pertama, saya akan yang akan saya jelaskan pada slide ini, saya akan menjelaskan terkait abstraknya. Abstrak pada penelitian ini adalah menganalisis pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan. Struktur modal diproyeksikan dengan debt ratio atau DR dan debt to equity ratio atau DER. Sedangkan kinerja keuangan diukur menggunakan return on asset atau ROE. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear berganda dan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DR dan DER berpengaruh negatif terhadap ROE, yang berarti penggunaan utang yang tinggi cenderung menurunkan kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang pada saat ini. Latar belakang pada penelitian atau penelitian yang disampaikan melalui jurnal tersebut yaitu bahwa setiap perusahaan dihadapkan pada keputusan pendanaan yang tercermin dalam struktur modal, yaitu proporsi penggunaan utang dan ekuitas. Struktur modal yang tidak optimal dapat meningkatkan beban bunga dan resiko keuangan, sehingga berpotensi menurunkan profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, kinerja keuangan menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan. Kinerja keuangan umumnya diukur menggunakan return on asset atau ROE yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset. Namun, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan masih menunjukkan hasil yang beragam dan belum konsisten, sehingga hubungan antara struktur modal dan kinerja keuangan masih relevan untuk diteliti atau dikaji kembali. Makalah yang saya bentuk kemarin adalah yaitu membahas terkait struktur modal dan kinerja keuangan, yang merupakan bagian penting dalam manajemen keuangan perusahaan, khususnya dalam menentukan penggunaan utang dan ekuitas. Topik ini relevan karena banyak perusahaan saat ini memanfaatkan pendanaan eksternal dan menggunakan rasio keuangan seperti debt ratio, debt to equity ratio, dan return on asset untuk menilai resiko dan profitabilitas. Melalui makalah ini, diharapkan kita dapat memahami pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas terkait landasan teorinya. Nah, di sini ada 4 landasan teori yang digunakan pada penelitian tersebut. Yang pertama, struktur modal, yaitu yang mana struktur modal ini merupakan keputusan pendanaan perusahaan yang berkaitan dengan proporsi penggunaan utang dan ekuitas dalam membiayai aset. Keputusan ini bersifat jangka panjang dan berpengaruh terhadap tingkat risiko keuangan serta kinerja perusahaan. Struktur modal yang tidak dikelola dengan baik dapat meningkatkan beban bunga dan risiko kebangkrutan, sehingga berdampak negatif terhadap profit perusahaan. Lalu yang kedua, rasio keuangan. Untuk mengukur struktur modal digunakan rasio keuangan, yaitu debt ratio dan debt to equity ratio. Debt ratio menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang, sedangkan debt to equity ratio menggambarkan perbandingan antara total utang dan modalnya. Nilai DR dan DER yang tinggi menunjukkan ketergantungan perusahaan terhadap utang yang lebih besar. Lalu yang ketiga,
terkait kinerja keuangan. Kinerja keuangan ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk menghasilkan laba. Kinerja keuangan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan manajemen serta kondisi keuangan secara keseluruhan. Lalu yang keempat, return on asset. Salah satu indikator kinerja keuangan yang sering digunakan adalah return on asset atau ROE. ROE mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROE, semakin baik juga kinerja keuangan perusahaan. Struktur modal yang tidak optimal, khususnya penggunaan utang yang berlebihan, dapat menurunkan ROE karena meningkatnya beban bunga yang mengulangi laba bersih perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas terkait hipotesis pada penelitian ini. Hipotesis pertama yaitu H1 menyatakan bahwa debt ratio atau DR berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur menggunakan return on asset atau ROE. Lalu yang kedua yaitu H2 menyatakan bahwa debt to equity ratio atau DER juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROE. Dengan kata lain, penelitian ini ingin menguji apakah tingkat penggunaan utang, baik yang diukur melalui DR maupun DER, memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Lalu, saya akan menjelaskan terkait analisis data yang digunakan pada penelitian. Pada penelitian ini, menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang dianalisis berbentuk angka dan diolah secara statistik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara struktur modal dan kinerja keuangan perusahaan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan menggunakan data tersebut, penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur sebagai sampel yang dipilih melalui teknik purposive sampling sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Dalam proses analisis, digunakan teknik regresi linear berganda untuk melihat pengaruh variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah debt ratio atau DR dan debt to equity ratio atau DER, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja keuangan yang diukur menggunakan return on asset atau ROA. Nah, secara keseluruhan, analisis ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan hasil analisis data yang telah dilakukan pada penelitian tersebut. Yang pertama, debt ratio atau DR terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return on asset atau ROE. Artinya, semakin tinggi tingkat utang yang dimiliki perusahaan dibanding total aset yang dimiliki, maka profitabilitas perusahaan cenderung menurun. Yang kedua, debt to equity ratio atau DER juga menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE. Ini artinya semakin besar proporsi utang dibandingkan ekuitas, maka kinerja keuangan perusahaan juga cenderung menurun. Yang ketiga, secara simultan, struktur modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan utang yang berlebihan dapat menurunkan tingkat profitabilitas perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama kita akan membahas terkait pengaruh debt ratio atau DR terhadap ROE. Ketika debt ratio yang tinggi, artinya perusahaan menggunakan utang dalam jumlah besar untuk membiayai asetnya. Penggunaan utang yang tinggi menyebabkan beban bunga meningkat. Beban bunga yang semakin besar akan mengurangi laba bersih perusahaan. Karena ROE dihitung berdasarkan laba terhadap total aset, maka penurunan laba tersebut secara langsung menyebabkan ROE ikut menurun. Lalu yang kedua kita akan membahas terkait pengaruh debt
to equity ratio atau DER terhadap ROE. Jika DER tinggi, berarti perusahaan lebih banyak mengandalkan utang dibanding modal sendiri. Ketergantungan yang tinggi terhadap utang meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Risiko yang meningkat ini dapat membatasi fleksibilitas perusahaan dalam mengambil keputusan investasi. Ketika perusahaan menjadi eh, kurang fleksibel dan lebih berhati-hati dalam ekspansi uang, maka potensi peningkatan laba pun juga menurun. Dampaknya, kinerja keuangan yang diukur melalui ROE ikut mengalami penurunan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa struktur modal yang didominasi oleh utang cenderung menurunkan kinerja keuangan perusahaan. Semakin tinggi penggunaan utang, semakin besar bunga dan risikonya yang harus ditanggung, sehingga profit perusahaan dapat tertekan utang tersebut. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola struktur modal secara optimal dengan menimbangkan penggunaan utang dan ekuitas. Keseimbangan ini penting agar risiko keuangan tetap terkendali dan kinerja keuangan perusahaan dapat terjaga. Dengan pengelolaan struktur modal yang tepat, perusahaan tidak hanya bertahan dalam persaingan, tapi juga meningkatkan keberlanjutan dan stabilitas kinerja keuangan dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Debt ratio atau DR dan debt to equity ratio atau DER terbukti berpengaruh negatif terhadap return on asset atau ROE. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan utang yang berlebihan dapat meningkatkan risiko dan beban bunga perusahaan, sehingga berdampak pada penurunan profitabilitas. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola struktur modal secara optimal dengan menyeimbangkan penggunaan utang dan ekuitas dengan pengelolaan yang tepat, kinerja keuangan dapat terjaga dan lebih stabil. Selanjutnya, kami juga menyarankan bahwa untuk mengelola struktur modal secara optimal dengan menyeimbangkan penggunaan utang dan ekuitas. Keseimbangan ini penting agar risiko keuangan dan beban bunga dapat ditekan, sehingga kinerja perusahaan tetap stabil. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar menambah variabel dan indikator kinerja keuangan lainnya. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh dapat menjadi lebih komprehensif dan memberikan gambaran yang lebih luas mengenai pengaruh struktur modal dan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Demikian pemaparan mengenai pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan ini saya sampaikan. Semoga penelitian ini memberikan pemahaman yang jelas terkait pentingnya pengelolaan struktur modal secara optimal dalam menjaga stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyu atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.